Idza matal jasadu dufina haitsu ukhidza dzalika turabu. Apabila satu jasad meninggal dunia, maka dia akan dikuburkan di mana tanah itu diambil. Kita ini kan dari tanah kembali ke tanah. Tanah kita masing-masing berbeda. Istilahnya orang Bugis ada namanya tanah Pak Bau. Beliau Rangan Lande, lahir di Tator, meninggal di Karosa. Kenapa? Karena okun yang munro tanah Pak Bau. Nah, banyak saudara kita yang dia orang Karosa, dia pergi umrah meninggal di Makkah. Dan bermacam-macam lagi. Seseorang akan dikuburkan di mana tanahnya berasal. Dalam hadis yang lain, idza qadallahu li abdin ayyamuta bi ardin, jikalau Allah telah menetapkan seseorang itu akan meninggal di sebuah tempat, maka ja'alalahu ilaiha hajatan, maka Allah menjadikan orang itu berhajat ke sana. Ya. Jadi ada orang pergi di jalan-jalan, kemana, pergi jalan-jalan ke Bali, tiba-tiba meninggal di sana. Kalau Allah menetapkan seseorang akan meninggal di sebuah tempat, Allah menjadikan orang itu berhajat ke sana. Ya. Kan banyak Pak, jami dirujuk. Nabi lami orang yang sudah sekarat ini, jami dirujuk. Ya. Apa ndak kuku ami juga ini? Tapi diusahakan dirujuk sampai di Makassar. Meninggal tuh di Makassar. Kenapa? Karena ditakdirkan meninggalnya ya di Makassar. Ya. Jadi Allah menjadikan dia berhajat di mana ajalnya akan dijemput oleh malakul maut. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dalam sebuah riwayat, suatu ketika kharaja alaina Rasulullah yatufu. Suatu ketika Rasulullah sedang jalan-jalan di pinggir kota Madinah. Tiba-tiba dia melihat ada sahabat yang menggali kubur. Dia bertanya, engkau menggali kubur untuk siapa? Orang itu menjawab, para sahabat menjawab, rajulun habasyun. Kami menggali kuburan untuk seorang laki-laki Afrika. Orang Afrika meninggal di Madinah, di Arab. Apa kata Nabi? La ilaha illallah sika min ardihi wa samaihi hatta dufina fil ardil lati khulika minha. Kata Rasulullah, la ilaha illallah. Dia digiring oleh Allah dari bumi yang dia tempati, dari langit yang dia tempati ke negeri di mana disitulah dia akan dikuburkan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi kita boleh saja berencana, tapi intinya ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takdir itu penting? Percaya kepada takdir itu penting supaya kita hidupnya bahagia. Ya. Yang selalu membuat kita bisa diperbudak oleh setan, kalau ada kata andai kata, seandainya, wenenge, ya, coba dibawa memang ke rumah sakit, ya nada pementom ya jalannya kan itu. Coba dokter ini yang tangani, ini kata-kata seandainya, umpamanya, andai kata, benenge, ini pintu masuknya setan. Jadi hati-hati. Dalam Al-Hikam dikatakan, sawabikul himami la takhriku aswaral aqdari. Kuatnya tekadmu tidak bisa merobek dinding takdir. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya itu yang pasti terjadi. Sekuat apapun kamu, satu dunia ingin menghancurkan sesuatu, kalau Allah tidak kepengen, tidak hancur. Tapi satu dunia ingin mempertahankan, kalau Allah ingin menghancurkan, ya selesai. Maka jalani hidup ini apa adanya. Ada seseorang yang bertanya kepada ulama. Dia bertanya tentang takdir itu. Apa yang dimaksud dengan qada, apa yang dimaksud dengan qadar. Qada adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kejadian. Ya, umpamanya 2025 yang menjadi presiden Indonesia Prabowo, itu sudah ada, sudah ditakdirkan kan itu.
Ya, 2029 ya sudah ada. Cuman kita tidak tahu kan gitu. Ya. Jamaah sekalian yang sama bro, itu namanya qada. Ketika terjadi ketetapan itu namanya takdir. Jadi qada sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah, skenarionya ketika terjadi itu namanya takdir. Kita sudah ditetapkan oleh Allah malam ini berjumpa di sini. Itu qada. Ya. Takdirnya setelah kita hadir bertatap muka ini namanya takdir. Bapak duduk di situ, saya duduk di sini. Sanjali duduk di situ, Pak De duduk di sini. Ini takdir. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka ada seorang yang bertanya kepada ulama, apa itu takdir? Ya. Dia bilang, anta alama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Takdir itu engkau percaya bahwa sesuatu yang akan tertuju kepadamu itu tidak mungkin bisa dihindari. Sesuatu yang tidak tertuju kepadamu itu mustahil akan sampai kepadamu. Nah, itu namanya takdir. Jadi ada prinsipnya orang, kotannya dalek tak? Ya, kotannya dalek tak? Ya biar jungkir balik gitu. Tidak bisa juga didapat. Tapi kalau rezeki, biar kita duduk di rumah, ya, maka tetap juga datang. Ada perdebatan antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik berkata bahwa rezeki itu harus dijemput, harus bekerja baru ada rezeki, itu takdir. Imam Malik berkata enggak, rezeki yang mendatangimu itu takdir. Kata Imam Syafi'i enggak begitu. Dia berbantahan sama gurunya. Berangkatlah Imam Syafi'i. Di jalanan dia dapat orang sedang petik anggur. Hanya karena kepengen makan anggur, Imam Syafi'i membantu memetik anggur di sana. Akhirnya dia dikasih satu keranjang. Dengan bangga dia bawa pulang itu. Dan kasih lihat gurunya. Ini dibilang rezeki, harus bekerja dijemput baru ada rezeki. Dari sini sebagiannya dimakannya. Nah bilang nih gurunya Imam Malik, ini juga namanya rezeki. Saya tidak ke sana tapi rezeki yang datang sama saya. Ya, jadi itu tergantung bagaimana kita memahami. Ada rezeki memang harus dijemput, ada juga rezeki dia yang datangi. Ya. Sudah setengah mati mendaftar bedah rumah, BLT tercorek namanya berkali-kali nih. Ada tuh orang tidak pernah sangka-sangka ya ada namanya. Apa itu rezeki yang datangi? Jangan sekalian yang sama berbahagia. Yang terakhir, ada seseorang datang kepada Ali radhiyallahu anhu. Orang ini bertanya, anil qada'i wal qadri. Wahai Ali, coba jelaskan kepada saya bagaimana pemahaman tentang qadar dan qada itu. Imam Ali tidak menjawab. Sampai 4 kali orang itu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, kejar terus. Coba jelaskan ini, saya bingung ini tentang takdir ini. Keempat kalinya barulah Ali menjawab. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Faqala, lamma khalaqallahu khalqahu khalaqaka kaifa yasha'u am kaifa tasha'u. Ketika Allah menciptakan kamu, apakah seperti yang kamu inginkan atau sebagaimana yang Allah inginkan? Waktu mun apa jari pengalat Allah sanjali, elokmu menjadi tumuane atau elokmu pengalat Allah? Engkau diciptakan oleh Allah sebagaimana yang Dia inginkan atau sebagaimana yang kau inginkan? Sebagaimana yang Dia inginkan. Itu takdir. Kemudian kata Ali, fayuhyika kaifa yasha'u am kaifa tasha'u. Allah menghidupkan kamu setelah kamu diciptakan. Allah hidupkan kamu sebagaimana yang kamu inginkan atau sebagaimana Allah yang inginkan? Jawaban sahabat itu dia bilang sebagaimana yang Allah inginkan. Kita tidak pernah bayangkan, saya dulu lahir di Sumatera, tiba-tiba sekolah di Baru Mangkosok, sekolah di Campalengin, tiba-tiba saya sudah di Karosa. Apa itu? Kita mengalir seperti air. Pak Desa, kan itu. Anda tidak pernah minta, ya Allah saya mau lahir bapakku ini, mamaku namanya ini. Tidak pernah kan itu. Kita tidak pernah request sama Allah.
Tapi kita hidup terima apa adanya, sebagaimana yang Allah kehendaki, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Maka ketika engkau tidak bahagia, tidak senang, ya, berarti engkau tidak menerima takdir hidup. Itu yang paling berat. Kenapa begini lagi? Maunya kan begini. Kenapa sakit lagi ini? Kenapa ini gagal ini? Berarti kamu ingin hidup sebagaimana yang kamu inginkan, bukan sebagaimana Allah yang Allah inginkan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, setelah engkau dihidupkan oleh Allah, fayumituka kaifa tasya'u am kaifa yasha. Kemudian Allah mewafatkan kamu sebagaimana yang kamu inginkan atau sebagaimana yang Allah inginkan. Kita wafat sebagaimana yang Allah inginkan. Khalid bin Walid, jenderal yang hampir dari setiap jengkal tubuhnya itu ada bekas pedang, bekas panah, bekas tombak. Khalid bin Walid. Tapi dia bilang seorang jenderal besar tidak pernah kalah di medan perang, akhirnya meninggal di atas kasur. Dia meninggal di atas kasur, padahal dia kepengen sekali mati syahid. Artinya apa? Bahwa engkau akan meninggal sebagaimana yang Allah kehendaki, bukan sebagaimana yang kamu kehendaki. Wa yab'asuka yaumal qiyamati kaifa yasha, engkau akan dibangkitkan sebagaimana yang Allah kehendaki, engkau akan dihisab di akhirat nanti sebagaimana yang engkau kehendaki. Kalau engkau sudah pahami ini, berarti selesai ini persoalan hidupmu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apapun yang kamu inginkan, wa ma tasyauna, apapun yang kalian inginkan, tentu yang terjadi adalah apa yang Allah inginkan. Yusbitullahu ma yasha'u. Allah menetapkan takdir yang Allah kehendaki dan Allah menghapus takdir yang Allah kehendaki. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.